yang mungkin kalangan orang awam belum mengetahui. Tapi kalau dalam kalangan santri mungkin sudah mengetahui. Kita akan membahas yang ringan-ringan bersama. Ini sudah ada Ustadz Khairul Anam. Dari mana Ustadz? Ini asalnya dari sana, pokoknya dari kutub utara-utaranya lagi. Sebenarnya saya tahu kalau dari Wonosobo. Jadi ini Ustadz. Sebelumnya saya mau perkenalkan Ustadz Khairul Anam itu termasuk salah satu ketua Rasulullah yang sekarang ini yang terpenting bagi kita melakukan jamaah, silahkan kepada siapapun boleh. Nggak usah ini pilih Muhammadiyah, ini NU ataupun apa, dan nggak usah. Kita jamaah aja. Selagi kita tidak mengetahui secara yakin orang tersebut melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang membatalkan sholat menurut madhab kita, ya udah kita jamaah aja. Satuan juga ya? Iya, memang seperti itu. Sekarang gini pertanyaannya, ada pertanyaan kalau kita memang benar-benar tahu dia itu madhabnya berbeda dengan madhab kita, itu bagaimana hukumnya? Kalau memang sudah benar, yakin, yakin itu beda, fikihnya beda, tapi kita tetap jamaah. Ya, nah itu ya. Jadi dari awal yang saya sampaikan itu adalah permasalahan yang memang kita itu sudah tahu, benar-benar tahu kalau itu madhabnya berbeda. Cuman garis besarnya ataupun catatannya itu adalah yaitu secara keyakinan kita tidak melakukan perkara yang membatalkan. Itu aja. Meskipun kita tahu dia madhab Hanafi, enggak apa-apa. Dia madhabnya, bahkan sekalipun orang yang kita anggap sesat, namun tidak sampai ke kafir, seperti halnya Mu'tazilah, ketika dia menurut kita sholatnya sah, kita boleh jamaah sama orang yang seperti itu. Karena apa? Sallu khalfaman yaqulu la ilaha illallah, kira-kira seperti itu. Jadi kita itu diperintahkan sama Rasulullah untuk sholat di belakangnya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan hadisnya masih secara global. Kemudian inilah rincian dari hukum fikih yang dikarang oleh para ulama kita, itu semacam itu. Oke, jadi teman-teman jangan sampai kita seakan-akan kayak berpecah belah ya, pilih-pilih, oh ini Muhammadiyah, saya nggak sama Muhammadiyah, oh ini NU dan lain sebagainya, saya nggak mau jamaah ini. Terkesan umat Islam itu kayak terpecah belah. Iya, padahal benar. Karena sholat itu sangat sekali, ini bahasanya sholat itu memang gambaran tentang persatuan kita ya. Iya benar, itu benar. Jangan sampai kita kayak tercebelah. Masa karena beda pendapat kemudian kita kayak musuhan dan lain sebagainya, itu kayak sifat kanak-kanak gitu. Iya benar. Karena benar itu. Kemudian kita bisa ambil sedikit analogi dari bahasa sholat ya. Sholat itu kan dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, Fatihah pun juga bahasa Arab. Ini adalah simbol persatuan untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dan semua bangsa yang dengan bahasa yang berbeda-beda, kalau sholat disatukan dengan satu bahasa. Ini adalah simbol persatuan. Simbol persatuan. Iya, itu memang seperti itu. Saya juga pernah mendengarkan makalah itu dari Abu Yazid Al-Maliki Al-Hasani. Jadi idza tasat ilmu rajul, ketika emang ilmunya rajul itu luas, maka ittasat sadruhu, dia akan lebih lapang, lebih bijaksana. Kemudian qala i'tiradu anin nas, sedikit sekali akan berpaling dari manusia. Jadi mempertimbangkan dengan bermacam-macam dalil. Biar lebih jelasnya lagi kita tuntaskan masalah yang ini dulu ya. Oke. Ini kan belum ada referensi ya, belum ada referensi. Lanjut, kita membacaan referensi, maaf. Dari tadi yang saya sampaikan itu terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan beliau Imam An-Nawawi, mustahid mazhab dari Imam Syafi'i, dalam juz 4 Shahifah 228. Ini saya bacakan ya. Oke. Far'un fi masaila tata'allaku bil babi. Ihdaha al-iktida'u bi ashabil madahib al-mukhalifina bi ayyaqtadiya syafi'iyyun bi hanafiyin. Syafi'i iktida ataupun jamaah dengan hanafiyin au malikiyin la yara qira'atal basmalati fil fatihati, yang mana malikiyah ini tidak menganggap kalau qira'atul basmalah dalam Fatihah itu enggak ada, karena basmalah ini laisat bi ayatin minal Quran, kecuali pada lafaz
apa namanya surat apa itu nggih? Apa jenenge? Sulaiman. Nggih, Sulaiman, dengan surat Sulaiman itu nggih. Allah ta'ala alayya waktu nih muslimin yang sebelumnya itu. Ya, sebelumnya itu lupa Nggih, pokoknya. pokoknya itu ini biasa. Jadi sudah banyak pikiran ini. Kurang kopinya tadi saya Wala ijabit tasyahudil akhiri was sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala tartibil wudu'i wa syibhi dzalik wa dhabituhu an takuna sholatul imami sahihatan fi i'tiqadihi duna i'tiqadil ma'mum au aksihi likhtilafi ma fil furu' fihi arba'atu aujuh. Nah, ada 4 itu kan, ada 4 aujuh, tapi kita pakai yang paling asoh aja. Kebetulan paling asoh di sini ya memang sangat relevan untuk diterapkan di masyarakat itu kan. kita jelaskan yang Jelaskan paling asoh Yang aja ya. asoh aja. Yang Arabi itu ya. Arabi. Kita lanjut ila angkol warabi wa huwa al asoh wa bi qala Abu Ishaq al Mawarzi wa Syekh Abu Hamid al Asfarajini wal Bandaniji wal Qadi Abi Thayyib wal aktsaruna in tahaqqaqna tarkahu li syai'in ma tabiruhu lam yasihha al ihtida wa in tahaqqaqna al ityana bi jami'ihi aw syakakna soha wa hadza yaghlibu i'tiqadul ma'mumi. Ini jelas ya di sini ketika memang tahaqqaq nggih, nyata-nyata orang tersebut melakukan apa yang kita anggap wajib ataupun apa yang kita anggap rukun dan tidak melakukan apa yang kita anggap membatalkan dalam sholat, maka kita sah untuk berjamaah dengan orang yang semacam ini walaupun beda madhab. Namun ketika tahakkuknya dibalik, tahakkuk meninggalkan rukun, tahakkuk melakukan perkara yang membatalkan, ini kita tidak sah berjamaah dengan orang ini. Nah, kemudian ini kan membahas masalah tahakkuk. Nah, sekarang kalau terjadi syak, kan ini kan masalah baru, timbul masalah baru. Iya kalau yakin, kalau syak gimana? Kalau syak itu ya berarti sama hukumnya dengan tahakkuk. Tahakkuk yang sah maksudnya loh. Tahakkuk yang sah, Yang sah bukan yang batal. Bahkan kan di sini kan ada apa namanya mahal syahidnya ataupun poin pokoknya wa in tahaqqaqna al idyana bi jami'ihi aw syakakna sohha. Auli takhir. Auli tahyir. Kita yakin dia melakukan Ya. sah, kita ragu dia melakukan ataupun tidak sah.